Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para rawuh, Bapak-bapak saha Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita semua masih diberikan anugerah kesehatan sehingga dapat hadir untuk mengikuti sholat berjamaah Isya dan dilanjutkan dengan tarawih. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang 10 hari yang terakhir ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang makbulah. Bapak-bapak serta Ibu yang berbahagia, di 10 hari yang terakhir ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan pesan-pesan luar biasa, karena di 10 hari yang terakhir itu populer ada Lailatul Qadar, di mana makna dari Lailatul Qadar sendiri itu sedemikian panjangnya ulama membeda-bedakan dan membahas tentang Lailatul Qadar, yang intinya bahwa di balik Lailatul Qadar itu ada pahala dan ada peristiwa besar di dalamnya, yang bahkan di Quran itu sampai disebutkan khairun min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan. Kajian khusus untuk Lailatul Qadar ini, para ulama punya pendapat yang bermacam-macam, banyak sekali. Bahkan ada qil, itu ada yang bilang 40 pendapat atau bahkan lebih dari 40 pendapat. Tetapi intinya kalau saya pahami, ini umat Islam ini sebenarnya oleh Nabi itu didorong, dijadikan sebagai satu sunnah yang betul-betul sunnah muakkadahnya untuk taharrau Lailatul Qadar ini, itu tidak hanya sekedar sunnah muakkadah saja, tetapi lebih dari itu. Jadi di balik Lailatul Qadar itu ada sesuatu yang dianjurkan amat sangat untuk umat Muhammad itu, sampai bahasanya wasaddal mi'zar, dalam bahasa hadisnya begitu. Jadi Nabi ketika sudah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu saddal mi'zar, itu maksudnya kalau terjemah bahasa Indonesianya ya naleni sarung ya. Jadi sarungnya ditali, tapi al-murad huna yang dimaksud di sini bukan itu. Jadi adalah isyaratun atau bahasanya mungkin kinayatun ani i'tizalil mar'ah gitu, au zaujah. Jadi itu sebagai kinayah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu, sebisa-bisa umat Islam ini yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khususnya Ramadan ini untuk tidak bersenang-senang ngeloni bojo, kasarane begitu. Jadi di 10 hari yang terakhir itu betul-betul at-tasmir. Tasmir itu hanya memurnikan kita itu untuk betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan diri berbagai macam amal. Walaupun di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan inti dari yang harus dilakukan, tetapi intinya kita semuanya itu untuk membagi waktu 10 hari yang terakhir itu kalau bisa jangan dipakai untuk enak-enakan tidur. Jadi kita betul-betul waktu yang kita miliki, kita manage, kita bagi betul supaya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu tepat guna dan manfaat, khususnya untuk menghadap kepada Allah. Dan ini menurut sebagian ulama ini adalah satu-satunya dalam 12 bulan yang Nabi itu mengajarkan umat Muhammad untuk beribadat yang melebihi dari bulan-bulan yang lain, ya di bulan Ramadan khususnya 10 hari yang terakhir ini. Selain itu, walaupun disebutkan dalam sebuah hadis itu akhiruhu itqun minan nar, bahwa akhir Ramadan itu adalah hari-hari pembebasan kita dari api neraka. Ini tentunya akan bisa tepat guna seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu manakala kita isi
Jangan kita tetap berharap mimpinya adalah itkun minan nar, tapi kita nggak berbuat apa-apa, nggak bisa mengamalkan atau tidak mengambil manfaat gitu. Secara garis besar, kalau saya renungkan gitu, dari kumpulan orang ulama gitu untuk menyongsong Lailatul Qadar atau mencapai derajat khairun min alfi syahr itu memiliki berbagai macam eksperimen maupun pengalaman yang sangat banyak sekali. Sehingga kita ini mungkin kalau kita mau ambil pendapat gitu, artinya yang diamalkan oleh si A, si B, Ghazali, Syafi'i, macam-macam itu, mungkin waktu kita semalaman itu nggak akan habis. Maksudnya habis waktu, kurang gitu, kurang waktu gitu. Tapi intinya begini, ini main logika. Jadi main logikanya begini, sebenarnya doa itu bentuknya seperti apa saja yang jenengan bisa lakukan, itu yang lebih utama, dan jumlahnya, istilahnya saya katakan logika itu begini. Misalnya Mas Andri ini punya kebun kurma luasnya 1 hektar. Punya kebun dulu, punya kebun 1 hektar. Satu kebun 1 hektar itu ditanami kurma semua. Kemudian ada kawannya, Ustadz Agus, Pak Agus ini punya kebun sama 1 hektar juga. Tapi tanamannya macam-macam. Ada mangganya 1 batang, ada rambutannya 1 batang, ada kelapanya 1 batang, kemudian semuanya lengkap, cuma 1 batang 1 batang gitu. Ketika panen gitu, kira-kira ada nggak orang yang datang, Pak Agus saya mau nebas kebun sampean gitu. Itu logikanya nggak mungkin. Tapi punya Mas Andri yang 1 hektar 1 jenis, itu akan didatangi orang karena dia nanti akan membeli buah itu adalah hanya 1 jenis. Karena punya Pak Agus bisa jadi gitu tidak sama. Ini yang mangganya wis mateng tapi duriannya belum gitu. Jadi mau yang ditebas yang mana gitu. Jadi nggak bisa nebas. Nah, wirid atau bacaan yang kita gunakan untuk menembus alam malakut dan alam keistimewaan yang sesungguhnya di bulan Ramadan itu dianjurkan itu, mari kita ambil yang kita bisa. Yang kita bisa. Saya sampai sebenarnya melihat banyak sekali gitu. Yang terakhir saya menemukan ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya doa pamungkas. Di antaranya doa pamungkas ini saya ambil yang mungkin bisa panjenengan sedaya amalkan untuk malam-malam sampai terakhir di Ramadan ini. Salah satunya yang dipakai oleh Nabi Yunus ketika Nabi Yunus itu berada di perut ikan. Bunyinya subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu saja yang misalnya kita mau pakai untuk itu terus menerus kita baca. Sejalan dengan itu ada ulama yang menyebutkan Kanjeng Nabi itu punya doa pamungkas itu yang sejenis dengan ini, itu diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan tertentu itu sampai istilahnya apa ya? Tidak akan seseorang itu tertolak doanya dalam posisi apapun. Doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang nomor 1 yang tadi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian yang kedua ini baginda Nabi mengajarkan, ini ada di dalam riwayat hadis gitu. Jadi ini doanya bukan doa yang bahasanya gubahan para ulama, tapi ini adalah warid, terdapat di dalam salah satu kitab sahih. Saya cuma nggak menentukan gitu. Nanti insya Allah ini ada juga, saya beberapa waktu yang lalu juga menemukan channel YouTube milik Abu Merah atau apa itu yang menguraikan tentang doa ini.
Bunyi doanya adalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini la hadda, sebagian ulama menyebutkan dibaca dengan tanpa batas. Ditambah lagi yang satu lagi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yulad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini murni hadis Nabi ya yang diajarkan, tapi ini istimewa juga. Doa ini bukan Nabi yang membuat, gitu. Doa ini dilantunkan oleh seorang sahabat Nabi, sehingga pernah orang berdebat persoalan bid'ah itu segala sesuatu yang datang dari Nabi itu yang namanya sunnah, yang tidak datang dari Nabi itu bukan sunnah, itu yang kalau didefinisikan begitu menjadi gagal. Karena ini doa ini dilanturkan oleh seorang sahabat di tengah malam, kemudian nggak tahu ya, mungkin ya malaikat Jibril yang memberitahu. Mungkin kalau misalnya di satu tempat kayak gini kemudian ada orang yang berdoa agak jauh gitu, masa Nabi mendengar gitu. Tapi Nabi itu lantang sekali mengucapkan doanya si rajul tadi. Jadi yang ketika dia berdoa, ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doa ini itu Nabi langsung sentak. Siapa yang berdoa ini tadi? Begitu. Ini kok saya mendengar ada doa luar biasa. Ini doa yang enggak bahasanya kalau mungkin kita bahasa sekarang itu semacam pamungkas gitu, doa pamungkas gitu. Karena di dalam doa itu terdapat unsur-unsur mengagungkan Allah, mengakui penghambaan dan seterusnya, memenuhi syarat-syarat sebagai asma a'dham katanya. Begitu. Jadi memenuhi syarat doa asma a'dham. Sehingga sampai ditetapkan oleh para ulama ini doa tidak tarud doa la tarud doa dan doa gitu. Doa ini tidak akan pernah akan tertolak gitu. Jadi jenengan kalau ingin penjelasan yang lebih rinci, tadi saya ungkapkan dari YouTube-nya Abu Merah ini, jenengan bisa uraiannya cerita panjang. Cerita Nabi Nuh, kemudian sahabat nabinya yang meriwayatkan hadis ini, sampai doa itu bagaimana oleh Nabi diiyakan gitu. Diiyakan, diakui doa seorang sahabat, tapi dinyatakan oleh Nabi, ini doa yang kamu harus baca. Ini doanya luar biasa. Contohnya begitu. Jadi monggo itu di 10 hari yang terakhir yang tinggal sisa-sia ini kita manfaatkan dengan baik. Saya sampai menyimpulkan ini 10 hari yang terakhir ini bagi umat Islam itu 12 bulan yang kita miliki, itu keberadaan kita dengan Tuhan kita itu kayaknya di 10 hari itu. Kayaknya sampai saya pikir, iya kok banyak sekali modelnya, maksudnya tamsil, contoh doa di memohon di 10 hari yang terakhir ini, dan ulama pun membuat variasi yang luar biasa banyaknya, yang sampai saya pikir kita patut untuk milih salah satu di antaranya kalau kita nggak punya yang lain. Milih yang mana yang kita bisa buat gitu. Mungkin yang paling sederhana yang mungkin sering kita dengar itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu terus menerus kita baca gitu. Kalau kita enggak mau yang panjang-panjang begitu. Jadi itu para hadirin, semoga di akhir Ramadan yang kita lakukan ini betul-betul mendapat berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita masuk dalam kategori orang-orang yang menang.
Karena orang yang Ramadan menang itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, kharaja min Ramadan itu kayaumi waladat suhu ummuh. Kita akan keluar dari Ramadan itu seperti halnya kita baru saja terlahir dari gua garba ibu kita. Ini harapan kita, semoga kita mencapai itu. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.